Pernahkah teman-teman mendengar istilah magnetism atau mesmerism? Kalau Anda belum pernah mendengar atau Anda pernah mendengar, kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda apa itu yang disebut dengan magnetism atau mesmerism. Beberapa orang mengartikan bahwa mesmerism atau magnetism ini adalah suatu cara untuk menggiring orang masuk ke pikiran alam bawah sadar atau menghipnotis dengan kekuatan magnet tubuh. Bagi Anda yang belum tahu contohnya bagaimana, silahkan Anda lihat dulu video yang sudah saya upload di channel YouTube. Silahkan Anda scroll dan pilih untuk penonton yang paling banyak ya, atau penayangan paling banyak. Di sana ada contohnya bagaimana saya mempraktekkan dengan magnetism atau mesmerism. Nah, ini termasuk salah satu bentuk metode atau cara hipnotis tanpa kata, teman-teman, dengan bahasa tubuh, dengan menggunakan energi tubuh manusia. Sadari dan pahami bahwa jika Anda beranggapan manusia itu berkomunikasi hanya melalui kata-kata, hanya melalui ucapan saja, ternyata tidak. Banyak sekali cara yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Salah satunya menggunakan kata-kata, kemudian menggunakan bahasa tubuh, dan juga menggunakan energi. Nah, ini yang jarang dibahas ya. Kali ini saya akan membahasnya kepada teman-teman, khususnya buat Anda yang sudah pernah belajar ilmu hipnotis. Nah, Anda tentu tidak asing dengan istilah magnetism atau mesmerism. Lantas fungsinya apa sih ketika seseorang ini sudah menguasai kemampuan magnetism atau mesmerism ini, teman-teman? Yang sering dipraktikkan oleh para praktisi atau para penghipnotis ini adalah mereka menggunakan magnetism atau mesmerism ini untuk healing atau untuk penyembuhan, teman-teman. Ya, dengan cara tadi mempengaruhi energi tubuh orang lain, kemudian dibersihkan, kemudian dilancarkan energinya, serta untuk memprogram kembali pikiran alam bawah sadar orang tersebut. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Lantas perbedaannya apa dengan hipnotis? Ya, tentu hipnotis ini secara umum dikenal yaitu dengan cara menggunakan olah kata atau bahasa atau kalimat yang mengandung unsur-unsur hipnotis. Bagi Anda yang tertarik dan ingin mendalami magnetism, teman-teman, ya ini sangat baik karena luar biasa ya, bahwa kita sebagai manusia ini dibekali dengan segala bentuk kesempurnaan secara fisik, secara mental, secara akal, secara spiritual. Maka bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan semuanya supaya kita menjadi orang yang jauh lebih baik ya, kita menjadi orang yang jauh lebih produktif, mempunyai kecerdasan yang meningkat, mempunyai energi yang besar yang tentunya menambah kesehatan fisik Anda dan juga menambah kesehatan mental Anda. Dan kabar baiknya, hal tersebut juga bisa digunakan untuk membantu orang lain melalui metode hipnoterapi, baik itu secara umum dengan menggunakan metode hipnotis melalui kata-kata atau menggunakan model hipnoterapi dengan ala magnetism atau mesmerism ini. Magnetism atau mesmerism ini sebenarnya dikenal di abad-abad yang lalu, berabad-abad yang lalu oleh seorang yang bernama Franz Antonio Mesmer. Karena dulu mempercayai bahwa jika orang sakit ini ditempelkan magnet, maka aliran darahnya atau sirkulasi energinya itu akan lancar. Itu bisa Anda cek di Google ya, silakan Anda scrolling sendiri, Anda cari-cari literasinya, banyak sekali membahas tentang Franz Antonio Mesmer ini. Nah, kali ini teman-teman, sesuai dengan bidang saya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru hipnotis, saya akan memberikan wawasan kepada Anda ya, bahwa kalau eranya Franz Antonio Mesmer ini menganggap bahwa kita itu hidup di bumi, adanya kutub utara, kutub selatan, kemudian bumi berputar, dan saat kita ini mengalami sakit, berarti ada yang tidak sinkron antara energi magnet tubuh kita dengan semesta. Maka terjadinya namanya tidak sinkronisasi sehingga menjadi sakit ya, yang disebut dengan sakit. Maka dengan metode magnetism diharapkan terjadi namanya kesembuhan. Beberapa praktisi di Indonesia sering mempraktekkan metode magnetism atau mesmerism ini, teman-teman, baik itu melalui
kekuatan mata, melalui pandangan mata yang langsung bisa membuat orang ini masuk kondisi trans, masuk ke alam bawah sadar, atau menggunakan gerakan-gerakan tertentu melalui tangan ya, dengan gerakan tertentu dan mengalirkan energinya kepada orang lain, dan orang lain tersebut akan masuk kondisi trans ya, masuk pikiran alam bawah sadar. Anda bisa lihat banyak sekali contohnya di YouTube, utamanya banyak sekali yang mengupload video-video termasuk di channel saya atau di channel orang lain. Anda bisa membuat perbandingan, entah itu di Indonesia atau di luar negeri, teman-teman. Lantas, apa sih kegunaan magnetisme selain untuk penyembuhan? Oke, beberapa orang mempercayai bahwa magnetisme ini bisa meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan karisma, membooster energi rezekinya, sehingga bisa dengan mudah hadir di dalam hidupannya. Ini tergantung belief masing-masing, karena setiap orang yang mempunyai pikiran yang mempercayai sesuatu, dia meyakininya, maka akan mewujud menjadi sebuah realitas atau menjadi kenyataan. Apa yang Anda inginkan, jika Anda gambarkan terus di pikiran Anda, tentu Anda akan mencapai goal tersebut, teman-teman. Itulah salah satu manfaat ketika teman-teman belajar ilmu hipnotis, belajar energi, olah nafas, belajar magnetisme ya, kehidupan Anda akan jauh lebih baik. Anda akan menjadi orang yang ceria, pikiran stres itu hilang, kemudian Anda menjadi orang yang lebih percaya diri, mempunyai wibawa, mempunyai karisma. Kadang-kadang orang berpikir untuk mempengaruhi orang lain itu kan harus dengan kata-kata ya, dengan ucapan. Memang iya salah satunya. Namun tanpa menggunakan kata-kata ya, seperti orang melakukan proses hipnotis pun bisa, yaitu melalui energi ya. Kita bisa mempengaruhi orang lain. Makanya Anda bisa melihat di sekeliling Anda, oh orang tersebut orangnya nampak berwibawa sekali, berkarisma sekali. Itu karena apa? Yaitu karena energinya tinggi, teman-teman, daya magnetisnya tinggi. Hal tersebut bisa dilatih melalui latihan-latihan atau metode-metode khusus, sehingga bisa meningkatkan energinya ya. Saya jarang sekali membahas video tentang magnetisme atau mesmerisme ini, meskipun sudah sering saya praktekkan, karena tidak semua penonton saya mereka sudah pernah belajar hipnotis. Kebanyakan rata-rata kan dari orang awam ya, dari orang yang belum pernah belajar. Nah, secara bertahap saya akan memberikan edukasi kepada para penonton saya, termasuk Anda. Nah, apakah magnetisme atau mesmerisme ini bisa dipelajari oleh Anda? Tentu sangat bisa, teman-teman. Semua hal ini di dunia ini sebenarnya bisa dipelajari ya, dengan catatan pikiran Anda terbuka lebih dahulu ya. Anda open mind terlebih dahulu, kemudian Anda mencari referensi atau mencari literasi. Anda memilih siapa sih yang cocok atau guru mana yang cocok yang bisa mengajarkan kemampuan ini ya. Ini pilihan di tangan teman-teman. Tapi kembali lagi, teman-teman, bahwa kita ini sebagai manusia kadang-kadang tidak tampil dengan percaya diri karena kita menganggap diri kita itu lemah, menganggap diri kita itu tidak mampu ya, akibat dari cara berpikir kita yang tidak tepat. Namun berbeda bila teman-teman ini ya, tampil dengan penuh keyakinan, Anda mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, maka hal yang nampak sulit tersebut ternyata setelah Anda kerjakan ya bisa dan mudah. Contoh sederhana kan, orang yang belum pernah bisa hipnotis atau belum pernah belajar menghipnotis ini menganggap hipnotis itu adalah ilmu yang sulit, ilmu yang hebat, yang sangat langka, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menguasainya. Faktanya kan tidak demikian, teman-teman. Banyak dari Anda yang menonton video ini mungkin sudah bisa hipnotis, atau mungkin Anda salah satu dari murid saya atau murid orang lain yang sudah pintar mahir menghipnotis. Nah, ini membuktikan bahwa hal yang sulit yang menurut pikiran Anda itu hanya sebatas mental block. Mental block. Mental block itu apa? Jika Anda belum paham, ya itu penghalang di pikiran Anda, ya, tembok penghalang yang ada di pikiran Anda. Di pikiran ya. Nah, saat Anda sudah bisa melewatinya, ya
Anda akan melihat jalan yang begitu terbuka, penuh kesempatan, penuh peluang, dan nanti tiba saatnya Anda akan tiba di finish akhir. Ya, contohnya Anda yang menguasai kemampuan hipnotis, Anda yang menguasai kemampuan magnetisme, mesmerisme, ya akhirnya Anda mendapatkan hal tersebut, finish, ya, goal Anda tercapai, gitu teman-teman. Dan saya ingatkan kembali buat Anda yang tertarik dan ingin mendalami ilmu hipnotis, magnetis, mesmerisme, gendam, dan lain sebagainya, teman-teman bisa langsung kontak saya di nomor WA yang saya cantumkan di kolom video ini, teman-teman. Silakan Anda catat, Anda simpan, Anda bisa tag saya atau WhatsApp saya. Nanti informasi lengkapnya saya berikan lewat WA kepada Anda. Begitupun pula buat Anda yang mau membeli e-book saya, e-book kitab My Hipnotis. Oke, semoga ini bermanfaat buat Anda. Ini adalah sentuhan ringan, artinya saya mencuplik ya tentang tema magnetisme, mesmerisme. Ya, mungkin di next video saya akan mendetailkannya lagi, membahas lebih banyak lagi supaya Anda mengenal jenis-jenis cara mempengaruhi orang lain. Ya, ada hipnotis, ada magnetis, mesmerisme, ada gendam, dan macam-macam. Oke, demikian, semoga menjadikan Anda lebih bersemangat lagi untuk belajar. Saya tunggu buat Anda yang mempunyai mental pemberani, yang ingin menjadi seorang ahli menghipnotis, ahli mempengaruhi siapapun. Sampai ketemu di kelas pelajaran saya. Salam hormat, see you next time, bye bye, salam hipnosis. I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.